welcome to my channel. Hai hai hai. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dan cerbung yang berjudul Bukan Pelakor, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa bantu aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara share, komen, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Sampai seperkian menit kemudian, aku belum percaya kalau Pak Marcel bisa menemukanku secepat ini. Entah dari mana ia bisa tahu kalau aku sedang berada di kafe ini. Padahal seharusnya di jam segini, lelaki itu masih sibuk dengan segudang pekerjaannya di kantor. Tangan lelaki itu melambai-lambai di depan wajahku. Tidak lupa senyum tengilnya yang seakan-akan menertawakan teknikku dalam bersembunyi. Dalam lacak tempat tentu hal itu akan sangat mudah baginya. Apalagi dia lelaki beruang. Tentu dengan uangnya dia bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Kenapa Pak Marcel ada di tempat ini? Bapak pasti sengaja mencariku untuk mengajak lagi bekerja di kantor kan? Kalau iya, maaf. Aku tidak bisa lagi bekerja sama dengan Bapak. Ucapku dengan nada ketus. Jangan kepedean seperti itu. Balasnya seraya terkekeh. Lelaki itu menyeruput kopi yang tadi dibawanya untukku. Jangan lupakan kedipan nakalnya yang membuatku ingin muntah dadakan. Pantas saja kamu suka dengan coffee light ini. Rasanya memang mengundang nyaman. Coba saja kalau seandainya coffee light ini dihilangkan dari dunia. Mungkin sebagai penyuka coffee light, yang lidah kita sudah dibuat nyaman olehnya, akan merasa sangat kehilangan. Bukankah begitu, Nona Naura? Aku berdeham. Tak ada niat sedikit pun untuk membalas perkataannya. Namun, sepertinya Pak Marcel tidak kehabisan taufik pembicaraan untuk memancingku berbicara. Begitupun denganku, Nona. Kebersamaan kita selama ini, walaupun hanya sebatas pekerjaan, tetapi sudah berhasil membuatku merasa nyaman denganmu. Pak Marcel diam sejenak. Tak lama kemudian, berdecak kesal. Jauh dariku ternyata membuatmu menjadi bisu ya, Nau. Aku mengembuskan napas kasar. Pak Marcel sedang demam ya. Bicaranya tidak karuan seperti itu. Baiklah, aku harus pergi, Pak. Senang bertemu dengan Anda kembali. Aku langsung beranjak dari duduk. Berniat untuk meninggalkan kafe itu. Akan tetapi dengan gesit, tangan Pak Marcel menarik pergelangan tanganku. Tetaplah di sini. Aku tersenyum, lalu menghempaskan tangan Pak Marcel. Maaf, Pak, aku harus pergi. Setelah mengatakan itu, aku langsung berlalu dari hadapan Pak Marcel. Namun, sepertinya lelaki itu tidak menyerah begitu saja. Ia terus berjalan membuntutiku. Berhenti mengikutiku, Pak. Please, jangan pernah lagi mengganggu hidupku. Aku tidak berniat mengganggumu, Nona Naura. Aku hanya sedang merindukanmu dan tak ingin berada jauh darimu. Kamu telah menjadi wanita spesial di hatiku, Nona. Aku menghentikan langkah, lalu membalikkan tubuh menghadap lelaki itu. Wanita spesial? Apa maksud Bapak? Aku mencintaimu, Naura. Aku juga tidak tahu mengapa rasa ini begitu besar untukmu. Tak ada yang kuinginkan saat ini, selain selalu bersama-sama denganmu. Aku tersenyum kecut. Lelaki itu sangat pintar bersandiwara. Hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya saja, sementara aku yang menjadi korban tidak pernah sedikit pun dia pikirkan. Dia pikir aku tidak tahu kalau kedatangannya ke sini hanya karena tak ada wanita lain yang mau diajak bekerja sama untuk menjadi kekasih palsunya. Sandiwara kita sudah berakhir, Pak. Silahkan cari saja wanita lain yang bersedia untuk menjadi pacar bohongan Bapak. Setelah mengatakan itu, aku kembali melanjutkan langkah. Entah bagaimana caranya mengusir lelaki itu agar tidak lagi mengikutiku. Aku sedang tidak bersandiwara denganmu, Nau. Aku benar-benar mencintaimu lebih dari apapun juga. Kembalilah, Nau. Aku tidak bisa menjalani hari tanpa adanya kamu di sampingku. Aku menggeleng singkat. Bapak sudah gila ya?
Makanya berkata seperti itu. Lebih baik Bapak segera periksakan diri ke dokter sebelum penyakitnya bertambah semakin parah. Iya, kamu benar, Nona. Saat ini aku memang sedang tidak waras. Bagaimana aku tidak gila bila setiap detik dan menit pikiranku selalu dipenuhi tentang kamu. Bualan demi bualan yang terlontar dari Pak Marcel membuat perutku menjadi mual. Ingin rasanya menutup mulut lelaki itu memakai lakban, agar tidak lagi memberisiki pendengaranku. Baru tahu, bos yang dingin seperti Pak Marcel ternyata bisa cerewet dan menyebalkan seperti sekarang ini. Sore harinya aku baru selesai membersihkan tubuh. Rasanya hari ini sangat melelahkan. Ternyata berurusan dengan lelaki seperti Pak Marcel itu sangat menyusahkan hati dan pikiran. Hujan turun dengan begitu deras. Sesekali suara petir menggelegar. Beruntung sekali sudah sampai rumah. Kalau tidak, mungkin sudah basah kehujanan di luar sana. Aku mematut diri di cermin. Ternyata wajahku sudah tak lagi muda. Lalu apa yang bisa kubanggakan dari diri ini? Naura, aku akan tetap menunggumu di sini. Tak peduli hujan, angin ataupun petir menyambar tubuh ini. Aku tak akan berpindah sedikit pun dari tempatku berdiri sampai kamu datang menemui. Aku terkejut. Ternyata Pak Marcel belum pergi juga dari sana. Kukira mendungnya cuaca tadi akan membuat lelaki itu menyerah dan segera pulang ke rumahnya. Aku mengintip dari jendela kamar. Tampak Pak Marcel sudah basah kuyup kehujanan. Kedua tangannya bersedekap di depan dada. Rupanya lelaki itu tengah menggigil kedinginan. Pak Marcel sangat keras kepala. Bagaimana kalau nanti dia sampai jatuh sakit gara-gara hujan-hujanan seperti itu? Siapa yang nanti akan disalahkan? Kuhembuskan napas perlahan, mencoba menurunkan sedikit ego demi kebaikan bersama. Membiarkannya kehujanan seperti itu juga bukan menyelesaikan masalah. Kalau ada apa-apa dengannya, tentu aku juga yang akan disalahkan. Aku segera mengambil payung dari kamar belakang. Lalu kuputuskan untuk menemui lelaki itu di halaman depan. Aku tahu, kamu pasti akan keluar untuk menemuiku. Kamu sebenarnya tidak akan tega melihatku kehujanan seperti ini. Jujur saja, Naura. Sebenarnya kamu juga memiliki perasaan yang sama denganku, kan? Aku mencebik kesal. Tingkat percaya diri lelaki itu masih saja tinggi. Pak Marcel salah. Justru aku kesini karena takut Pak Marcel sakit. Kalau ada apa-apa dengan Bapak, tentu aku juga akan terkena dampaknya. Soalnya Bapak berada di halaman rumahku. Kamu tidak bisakah sedikit saja berbohong untuk menyenangkan hatiku, Nau? Jangan terlalu jujur karena itu menyakitkan untukku. Justru lebih bagus seperti itu. Jadi aku tidak memberikan harapan palsu padamu, Tuan. Lagi pula di luar sana banyak wanita-wanita cantik yang mengantri untuk menjadi pendamping. Mengapa tidak Bapak pilih salah satu dari mereka? Bibir Pak Marcel pucat pasi. Tubuh lelaki itu hampir saja ambruk di depanku. Dengan sigap, aku langsung menuntunnya masuk ke rumah. Nanti-nanti berpikirlah terlebih dulu sebelum bertindak. Kalau sudah seperti ini, aku juga yang susah. Ucapku seraya merebahkan tubuh Pak Marcel di sofa. Tubuh lelaki itu lemas tak berdaya. Kutempelkan telapak tangan di keningnya. Rupanya Pak Marcel demam tinggi. Menyusahkan saja. Keluhku seraya mengompres keningnya dengan memakai handuk kecil. Naura, aku mencintaimu. Jangan pergi. Tubuhku bergeming. Berulang kali Pak Marcel mengigau seperti itu. Apakah yang dikatakannya memang benar kalau dia memiliki rasa yang lebih untukku? Aku menggeleng singkat. Tidak, jangan sampai itu terjadi. Kalaupun benar, aku belum tentu bisa membalas semua rasanya itu. Di luar sana akan ada wanita baik yang akan mencintai Pak Marcel dengan tulus. Tak lama kemudian Pak Marcel sadar. Wajahnya masih tampak pucat. Lelaki itu memaksakan diri untuk duduk dan bersandar di sofa. Now, tubuhku lemas sekali. Apakah aku boleh satu malam saja tidur di sini? Aku janji akan pulang besok pagi setelah tubuhku sedikit membaik.